Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang kami muliakan, kita masih akan menjelaskan ayat yang ke-6, 7 dan 8 dari ayat-ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa sebuah berita, informasi, fatabayyanu, maka cek baik-baik, klarifikasi baik-baik. Antusibu qauman bijahalah, khawatir jangan-jangan kalian menimpakan sebuah musibah pada satu kaum karena ketidaktahuan. Jadi klarifikasi baik-baik berita itu, jangan-jangan dengan tidak mengklarifikasi dengan baik berita yang berkembang itu bisa memberikan satu bentuk kemudaratan atau bahaya kepada satu kaum karena ketidaktahuan kalian, atau karena kalian tidak mengecek baik-baik benar tidaknya berita tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian bisa menyesali perbuatan-perbuatan kalian. Nah, ini jamaah sekalian, tentu saja ada yang melatar belakangi sehingga ayat ini turun. Pasti ada kejadian, pasti ada pemicunya. Dan itulah yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah sababun nuzul. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Apa yang melatar belakangi sehingga ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada pemicunya. Ada pemicunya. Sementara dalam ayat ini jamaah sekalian, kalau kita membaca secara saksama, nampaknya redaksi yang digunakan oleh Al-Quran itu bersifat umum
tanpa mengisyaratkan kejadian apa itu. Allah coba mengatakan kalau datang seorang fasik yang membawa sebuah berita. Artinya orang fasik siapa saja, di mana, kapan, Allah tidak mengisyaratkan dalam ayat ini. Kalau demikian berarti redaksi daripada ayat ini itu sifatnya umum. Redaksi daripada ayat ini sifatnya umum. Akan tetapi kita katakan tadi, pastilah ayat ini turun itu karena ada sebabnya. Maka ulama kita membuat satu kaidah. Ketika ada pemicunya, ketika ada sebabnya, namun redaksinya bersifat umum. Bagaimana mengamalkan ketika ada sebuah kasus yang terjadi yang menyebabkan ayat itu turun, akan tetapi tidak mengisyaratkan secara khusus pada ayat itu, akan tetapi hanya menyebutkan itu redaksi secara umum. Maka ada kaidah yang bunyinya begini: al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ini kaidah perlu untuk kita fahami baik-baik dan langsung kita bisa menerapkan dalam pelajaran kita ketika kita belajar Al-Quran. Apa artinya daripada kaidah yang saya sebutkan tadi? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang kita jadikan sebagai pijakan, sebagai sandaran ketika membaca sebuah ayat ataukah ketika kita membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibratu bi'umumil lafzi, kita harus berpegang kepada umumnya redaksi itu. Kita hanya berpegang kepada umumnya redaksi itu. Artinya apa? Ayat ini tidak berlaku pada waktu-waktu tertentu, tidak berlaku di era-era tertentu, tapi ini ayat bisa berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun, pada zaman apapun. Padahal kita tahu ayat ini jamaah sekalian turun tentu saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lama sekali turunnya ayat ini, 14 abad yang lalu ketika turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kaidah itu yang disebutkan oleh para ulama, maka ayat ini juga bisa kita jadikan kaidah sekarang untuk kita jadikan sebagai muamalah dalam berinteraksi, dalam menerima informasi, apatah lagi di era-era yang demikian mudah kita mengakses informasi pada hari ini, Pak. Masya Allah, luar biasa. Iya, ada itu di medsos sekarang. Iya, Bapak Presiden kita itu lancar sekali bahasa Cina. Terus ya, jadi terlepas bahwa kita suka, kita tidak suka, tidak boleh kita menzalimi orang hanya karena mungkin tidak suka atau bagaimana. Di situ dibawanya, coba lihat buktinya. Bagaimana ya pro kepada Cina. Iya. Dan itu luar biasa dengan teknologi sekarang itu. Iya. Dengan rekayasa buatan itu. Iya. Mau dibahasa apakan saja, ketika menggunakan aplikasi itu bisa. Dan ternyata setelah itu, Masya Allah, ada lagi ceramahnya Bapak Presiden itu, Pak Jokowi itu pakai bahasa Arab lagi.
Nah, kalau ini nyambung saya ketika dia bahasa Arab. Iya. Wih, saya bilang boleh juga ini presiden kita ini. Saya sudah puluhan tahun belajar bahasa Arab, Pak. Ya, tapi kalau saya dengarkan itu rekayasa buatan itu, lebih fasih beliau bahasa Arab dibandingkan dengan saya, Pak. Ya. Saya 6 tahun belajar bahasa Arab di pesantren, Pak, di Indonesia. Kemudian setelah itu 3 tahun belajar bahasa Arab di Jakarta. Kemudian berangkat lagi di Madinah, ya. Saking orang Arab kita hadapi. 4 tahun di sana, puluhan tahun. Pulang mengajar bahasa Arab. Ada orang tidak pernah kedengaran belajar bahasa Arab, pasti bahasa Arabnya. Maka di sisi ini saya melakukan pembelaan kepada orang yang dizalimi. Iya. Maka kaidah ini berlaku ketika ada rekayasa ilmu pengetahuan yang datang. Iya. Bagaimana cara mengklarifikasinya? Iya. Kita sekarang ini namanya sesuatu yang ilmiah itu kita membutuhkan rujukan. Istilahnya pada hari ini dalam bahasa ilmiahnya kita membutuhkan yang namanya literasi. Ya, kita membutuhkan sumber-sumber yang akurat. Maka al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi, yang kita jadikan sebagai pijakan ketika memahami ayat itu adalah umumnya redaksi itu. Bersifat umumnya redaksi itu tanpa melihat apa kasus yang menyebabkan ayat itu turun. Berarti kalau demikian, ayat ini bisa berlaku sepanjang zaman, bukan hanya di saat turunnya ayat ini. Walaupun ayat ini turun, ada pemicunya. Kita akan sebutkan sekarang apa sebab turunnya ayat ini, jamaah sekalian. Jadi, ya, saya tidak usah bacakan di sini, saya simpulkan saja bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ekspansi perluasan negeri-negeri kaum muslimin, berkembanglah dakwah itu, diterimalah dakwah itu masih di sekitar Jazirah Arab, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengirim dai-dai, mengajak mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Maka tersebutlah salah satu kabilah, suku yang bernama Bani Mustalik. Satu suku yang bernama suku Bani Mustalik. Yang alhamdulillah satu suku itu semua menyatakan masuk Islam. Semua menyatakan masuk Islam. Karena mereka telah menyatakan diri masuk Islam, maka tentu saja di antara kewajiban mereka adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, zakat harta, zakat pertanian, pokoknya semua. Maka pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang utusan beliau untuk pergi mengumpulkan zakat itu. Jadi zakat itu memang ada pengurusnya, Pak. Didatangi orang-orang kaya itu, ditagih, sama dengan menagih utang. Jadi kalau seandainya persoalan zakat ini ketat, dari penguasa, Pak, maka didata semua orang-orang yang berhak untuk berzakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid ke suku yang bernama Bani Mustalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Walid ibnu Uqbah ini, ibnu Abi Mu'aid, ke perkampungan suku Bani Mustalik untuk mengumpulkan zakat. Nabi tentu sudah konfirmasi sebelumnya. Kalian ini sudah masuk Islam. Kalau ada sumber-sumber pendapatan kalian dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, akan datang utusanku untuk mengumpulkan zakat.
Ya. Maka setelah Nabi konfirmasi, ya, mereka mengatakan, kami siap ya Rasulullah. Ya, kalau sudah ada utusan yang mau datang ke kami siap, ya, untuk mengumpulkan zakat-zakat kami dan diserahkan kepada utusan Rasulullah SAW, kemudian dibawa ke kota Madinah, kemudian itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Utusan Rasulullah SAW ini ternyata kembali kepada Rasulullah SAW menyampaikan satu berita. Betul-betul di sini sebab turunnya ayat ini. Jadi utusan ini, Al-Walid ibn Uqbah ini, itu pergi, setelah itu dia kembali dan dia melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Mustalik itu belum siap untuk membayar zakat. Belum siap untuk membayar zakat. Malah saya mau dibunuh. Malah saya diusir. Begitu informasi yang disampaikan ini oleh Al-Walid ibn Uqbah. Tapi cek, diklarifikasi, ditelusuri, Allahul Musta'an, ternyata utusan ini tidak sampai. Di tengah perjalanan dia balik, Pak. Dia tidak pernah sampai ke Bani Mustalik. Nah, karena sudah ada perjanjian bahwa hari ini akan datang, orang-orang Bani Mustalik itu menunggu kok tidak datang utusan Rasulullah ini. Kami sudah siap untuk menyerahkan zakat-zakat harta kami. Maka karena ada kekhawatiran dari pihak suku Bani Mustalik, maka cepat-cepat mereka menelusuri, berangkat ke kota Madinah dan bertemu langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum itu, ketika Al-Walid ibn Uqbah ini membuat rekayasa cerita yang tidak benar, bahwa saya mau dibunuh, saya mau ini, ya macam-macam. Padahal ini orang tidak sampai, Pak. Tidak sampai diberikan amanah. Pada saat itu Nabi marah, Pak. Pada saat itu Nabi marah dan Nabi sudah mau mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Karena seperti itu, Pak. Ya, orang-orang yang sudah menyatakan keislamannya, di dalam Islam itu, aturan-aturan dalam Islam itu ketika ada penguasa yang sah, punya otoritas untuk memperlakukan hukum-hukum itu. Maka hampir saja Nabi SAW membuat keputusan yang mencelakakan orang-orang Bani Mustalik andaikan tidak ada klarifikasi. Maka pada akhirnya utusan daripada suku Bani Mustalik ini menyampaikan bahwa kami ya menunggu dari pagi sampai sore tidak ada yang datang Rasulullah. Ternyata utusannya Rasulullah ini yang mengkhianat. Sebenarnya dalam sejarah itu disebutkan ada pemicunya sebenarnya. Ada pemicunya. Kenapa Al-Walid itu tidak sampai kepada mereka? Itu sebenarnya ada sedikit sejarah masa lalu dengan keluarga Al-Walid ibnu Uqbah ini, dengan mereka suku Bani Mustalik ini. Ada istilahnya kasus lama di zaman jahiliyah yang belum terselesaikan. Nah, Al-Walid ibnu Uqbah ini itu merasa tidak nyaman untuk masuk ke Bani Mustalik. Ya. Tapi terlepas dari apa sebabnya, yang jelas Allah menekankan kalau datang kepadamu sebuah berita, ya, maka cek baik-baik. Istilah kita pada ini check and recheck. Alhamdulillah. Orang ini datang mengklarifikasi, menyampaikan, ya. Akhirnya Nabi SAW ya mengutus Khalid ibn Walid. Akhirnya Nabi mengganti utusannya itu. Itu menunjukkan bahwasanya ya di zaman Nabi saja tetap ada orang-orang pengkhianat. Ya. Tetap saja orang-orang
Pengkhianat. Ya. Ini orang disuruh oleh Nabi, orang diamanahkan oleh Nabi, ternyata dia mengkhianat. Ya. Kalau di zaman Nabi itu ada pengkhianat, Pak. Ya. Lakbi-lakbi pada hari ini. Ya, bagaimana banyaknya pengkhianat itu. Maka akhirnya diutuslah Khalid bin Walid, dan mungkin pada hari esoknya itu Khalid bin Walid sampai di Bani Mustalik itu pas waktu maghrib. Pas waktu maghrib, ternyata ternyata Khalid bin Walid itu mendengarkan dikumandangkan azan maghrib, mendengarkan dikumandangkan azan isya. Nah, ini tadi ada semacam analisa kemungkinan orang-orang Bani Mustalik ini, kalau memang benar mereka tidak mau mengeluarkan zakat, kemungkinan mereka kembali murtad. Itu sampai seperti itu, Pak. Jadi analisanya kemungkinan mereka kembali murtad. Jadi istilahnya sebuah kebohongan, ya. Kemudian kebohongan itu, ketidakbenaran itu dibangun lagi di atasnya sebuah pengandaian. Coba bayangkan, sesuatu yang tidak terjadi. Ya, kan dikatakan mereka tidak mau bayar zakat. Nah, itu. Setelah andaikan diterima bahwa mereka tidak mau bayar zakat, ya, diasumsikan lagi kenapa mereka tidak mau bayar zakat. Ya, kenapa mereka tidak mau bayar zakat? Kemungkinan mereka murtad. Coba bayangkan. Dan begitulah kadang-kadang kita ini dalam bermuamalah. Kadang-kadang kita membangun sebuah opini di atas kebohongan, di atas kedustaan. Ya. Bayangkan itu, Pak. Sebuah kedustaan dibangun di atasnya sebuah hukum. Datang lagi hukum bertumpuk-tumpuk, padahal pijakan dasarnya adalah kerapuhan. Pijakan dasarnya adalah kebohongan. Bagaimana tidak hancur, ya, muamalah dan pergaulan kita ketika dibangun di atas kebohongan, dibangun di atas rekayasa. Negeri kita ini, kalau kita berbangsa dan bernegara ini semua dibangun di atas rekayasa dan kebohongan, kita tidak bisa membayangkan mau kemana, ya, dan apa keadaan daripada negeri kita ketika semuanya dibangun di atas rekayasa, dibangun di atas kebohongan, dibangun di atas sebuah opini yang tidak benar. Maka ayat ini jamaah sekalian sangat relevan untuk kita bisa pahami sepanjang masa, termasuk di zaman kita sekarang ini. Maka singkat cerita jamaah sekalian, akhirnya alhamdulillah Khalid bin Walid kembali ke kota Madinah itu dengan membawa, ya, zakat-zakat orang Bani Mustalik. Iya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, iya, di sini dikatakan wa in nazalat fi sababin muayyin fa innaha 'ammatun wa qa'idatun asasiyatun hammah. Maka walaupun ayat ini turun pada satu kasus, ya, pada satu bentuk kasus, akan tetapi makna dan redaksi daripada ayat ini berlaku secara umum. Pada zaman mana saja, di mana saja, pokoknya ini bisa kita amalkan. Iya. Apalagi seperti saya katakan, di era yang begitu mudah kita mengakses informasi pada hari ini, Pak. Iya. Bayangkan teknologi, iya, rekayasa buatan itu, bayangkan, Pak. Iya. Kalau orang mau percaya kepada yang namanya teknologi itu, iya, apalagi dengan mudah kita bisa mengakses itu. Sekarang ini orang yang tidak mengatakan begitu, kalau lawan-lawannya itu, musuh-musuhnya ingin mencelakakan dia, maka dia buatkan rekayasa seperti yang saya katakan tadi. Iya. Suaranya orang itu bisa direkayasa, Pak. Masya Allah. Suaranya bisa direkayasa. Iya. Saya perhatikan baik-baik mulutnya Pak Jokowi itu ketika dia berbahasa Arab itu, Pak. Persis itu yang bahasa Arabnya dengan apa?
dengan bibirnya itu. Iya. Fahadihi kada wa kada wa kada. Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang ingin memanfaatkan fatwa seorang tokoh yang didengar, Pak. Seorang tokoh, seorang ulama, seorang kiai. Semua orang dengar ketika tokoh itu mengatakan boleh, ketika tokoh itu mengatakan haram. Dan ada orang yang memanfaatkan itu, maka dia putar balikkan keadaan itu. Iya. Umpamanya, contoh saja ini, contoh, kita tidak menyebutkan nama. Ada seorang tokoh mengatakan, wahai seluruh rakyat Indonesia, pilihlah si fulan itu. Pilihlah si fulan itu. Kita ini karena percaya kepada ulama, percaya kepada namanya tokoh. Weh, itu tokoh itu ketika mengatakan seperti itu tentu tidak sembarang. Padahal semuanya adalah dibalik daripada sebuah rekayasa tingkat tinggi. Maka di sini dikatakan fa'alal fardi wal jama'ati wad daulah. Maka hendaknya ayat ini bisa kita amalkan pertama dari kehidupan individu, dari kehidupan pribadi-pribadi. Ya, antara kita dengan dengan tetangga. Ya, bahkan dalam rumah tangga kita sendiri. Bahkan dalam rumah tangga sendiri. Iya. Saya dapat cerita tadi subuh dari kultum di masjid saya, Pak. Ya. Jadi ada musola kecil di dekat rumah saya itu. Ya, kira-kira yang hadir kalau subuh itu ya 10 sampai 15 orang karena orang perumahan, ya. Nah, di situ berkumpul guru-guru besar. Iya. Saya aja yang guru kecil di situ. Iya, semua profesor, doktor, iya. Nah, kita sudah sepakat kalau subuh itu gantian memberikan kultum. Iya, gantian memberikan kultum, ya. Jadi, ya, saya biasa bilang kepada mereka, sebenarnya kita bukan memberikan kultum ini, kita baku ceramai, Pak. Karena gantian semua yang kita ceramai itu juga penceramah. Ya, ada prof ini, ada doktor ini, ya. Saya yang guru kecil. Nah, di antara informasi yang disampaikan oleh salah seorang ustadz tadi, ya, namanya Dr. Hidayat, iya, itu ada kejadian di salah satu daerah, kalau tidak salah di daerah mana, Palopoka, iya. Itu ternyata sekarang bisa direkayasa itu, Pak. Ya, orang yang tua bisa diponis menjadi muda. Ya, apa namanya itu? Pokoknya adalah aplikasinya itu katanya. Jadi istilahnya kalau kelihatan tua, nah, itu bisa dipoles, ya, menjadi muda. Ya, dan dia berkata-kata, dia berkonfirmasi. Ada salah seorang perempuan, wanita yang statusnya masih gadis, tapi gadis tua. Ya, gadis tua. Iya. Apa istilahnya Ustaz Haris ini dulu? Gadis NATO. Iya, nanretua. Iya. Nah, beliau ini ya menyebar di medsos, dia sebar di medsos, ya. Istilahnya dia, ya, bahasa kasarnya dia promosikan dirinya lah, ya. Menerima siapa yang berminat untuk melamarnya. Iya. Nah, pada hari ini sudah terlewat-lewat sekali ini, Pak. Artinya, ya, biasa dipromosikan itu barang-barang. Iya. Iya. Dulu wanita-wanita yang masih kuat imannya itu ditanya saja bagaimana itu ada laki-laki yang datang mau lamar, dia menangis saking malunya untuk mengatakan, ya, saya terima. Itu wanita dulu, Pak. Ya, ditanya itu ada. Ya. Kalau hari ini dia urus dirinya sendiri. Ya, tidak tahu bapaknya, tidak tahu. Ya, sudah bisa selesai. Ya, kalau laki-laki tidak ada masalah, Pak. Ya, ini perempuan, gadis. Nah, singkat cerita, ternyata, ya, namanya sekarang ini tidak ada lagi menembus batas istilahnya.
Ya, ada seorang pemuda yang tertarik. Ya, ada seorang pemuda yang tertarik. Ini kejadian. Wih, boleh juga ini. Fulana ini. Ya. Artinya dia cuma lewat medsos saja. Nah, akhirnya komunikasi lewat itu, singkat cerita, pokoknya cocok, sudah cocok, lewat medsos saja. Iya, akhirnya pergi, dia sudah mau pergi, istilahnya melamar, ya, mungkin bawa uang, bawa apa dan sebagainya, uang naik bagaimana, iya. Singkat cerita jamaah sekalian, sampai di sana, woi, tidak seperti yang bisa dibayangkan itu. Mato atau enggak? Allah. Ini rekayasa teknologi, Pak. Rekayasa teknologi. Iya. Ini juga anak muda ini, kau yang salah. Ya. Kenapa kau tidak cek langsung hanya lewat medsos saja? Sekarang ini era rekayasa. Semua bisa dipoles. Semua bisa dipoles, Pak. Iya. Katanya ada teknologi lagi pada hari ini, Pak. Ya, yang masih muda-muda ini, itu bisa kita prediksi saya ketika umur 70 tahun ke depan begini saya punya wajah. Itu ada. Iya, yang masih muda-muda ini, ya. Nah, itu ada aplikasinya katanya. Oh, kalau saya sudah umur 70 tahun begini saya punya keadaan. Coba-coba. Itu, Pak. Ya. Jadi semakin berkembang teknologi pada hari ini, Pak, semakin relevan ayat ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu ayat ini Masya Allah, ayat yang selalu akurat, yang selalu relevan, dan itu salah satu di antara bukti bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang akan kekal sampai pada hari kiamat insyaallah. Karena semua yang disampaikan Al-Quran itu tidak ada yang menyelisihi daripada kenyataan-kenyataan. Semua sesuai dengan kenyataan. Maka di sini dikatakan hendaknya kita memulai dari pribadi-pribadi, dari sebuah jamaah, komunitas, ya, komunitas jamaah Ar-Rahman, ya, Masjid Ar-Rahman. Ya, bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Hendaklah setiap kita ini berhati-hati terhadap perkara-perkara, informasi-informasi yang berkembang. Iya. Apatah lagi pada hari ini, Pak. Iya. Sampai berita kepada kita, itu kita sudah tidak tahu dari mana asalnya, Pak. Dan begitu cepat kita bisa menerima informasi pada hari ini, Pak. Cepat sekali. Iya. Kalau hari ini kita mau aneh-aneh, Pak, buat saja komentar-komentar, iya. Video-video singkat, apalah yang aneh-aneh bin ajaib, itu langsung Anda terkenal itu. Iya. Nah, itu mudahnya. Kalau mau terkenal pada ini, buat saja yang aneh-aneh. Iya. Orang Arab mengatakan khalif tu'rab, selisihilah orang banyak supaya kamu terkenal. Iya. Orang Arab mengatakan bul ma'a zamzam tu'rab, kencingnya air zamzam kau terkenal. Iya. Itu istilahnya orang Arab. Maka ayat ini mulai pribadi, mulai komunitas, bahkan sampai pada tingkat sebuah negara. Ya, sampai pada tingkat sebuah negara tetap relevan mengamalkan ayat ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Antar negara, ya, dengan yang lain. Itu harus betul-betul akurat. Alla yaqbalu mil akhbari allati tunqalu ilaihim wala ya'lamu bimuqtadaha, untuk tidak segera menerima berita yang sampai kepada mereka, ya, yang dia tidak tahu apa konsekuensinya ketika menerima daripada berita tersebut. Ya, termasuk dalam hal ini jamaah sekalian, dalam etika-etika kita menuntut ilmu adalah jangan langsung asal copy paste, tapi klarifikasi. Ya, umpamanya kita mendapatkan makalah-makalah apa tentang satu masalah. Iya. Ini berseliweran di medsos ini, Pak. Iya. Hal-hal yang membuat kita bisa pecah persatuan dan persaudaraan kita. Ya, dan
persaudaraan kita. Umpamanya dia share hal-hal yang justru ketika dia upload itu membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Contohnya umpamanya kalau dekat-dekat Idul Fitri, Idul Adha, wah luar biasa itu Pak. Apalagi kita berbeda hari Id. Saya ingat baru-baru Id kita yang lalu, ada yang datang dengan artikel ini, setelah itu dibantah lagi. Yang seharusnya kita pergi ke Palestina menyelesaikan orang-orang Israel, kita sendiri yang bertengkar dalam grup itu Pak. Ada kejadian kalau tidak salah pekan lalu itu, subhanallah, betul-betul luar biasa. Gara-gara dikasih keluar dari grup, dia bunuh itu adminnya Pak. Kalau tidak salah di Bandung di mana, di Jawa Barat itu terjadi Pak. Bayangkan begitu mudahnya pada hari ini Pak menghilangkan nyawa. Gara-gara dikasih keluar dari grup, dia tersinggung. Dia datangi itu adminnya. Akhirnya dia tikam. Nah, sekarang sudah dia rasakan, sudah masuk penjara. Coba bayangkan itu Pak. Ini terlalu baper juga masalah seperti itu saja. Baik. Jadi mulai kehidupan rumah tangga, kehidupan jamaah, dan yang tidak kalah juga pentingnya saya sisipkan jamaah sekalian adalah kita dalam hal-hal yang bersifat sensitif, dalam hal-hal yang bersifat sensitif, pada hari ini, umpamanya kehidupan keluarga, maka kita berhati-hati sekali dalam kaitannya dengan persoalan komunikasi, antara sesama tetangga, yang bukan bahagian daripada keluarga kita. Umpamanya si fulan ini ternyata dia ada komunikasinya dengan seorang wanita, yang bukan istrinya. Akhirnya terjadi perselingkuhan, macam-macam. Semakin menyalalah fitnah itu, karena bukannya kita meredam dan memadamkan api itu, akan tetapi ada orang yang semakin memperkeruh keadaan dan masalah itu. Dan memang ada orang-orang yang senang ketika ada kecelakaan yang terjadi dalam sebuah komunitas. Maka Allah katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in. Selanjutnya jamaah sekalian, apa sebenarnya definisi daripada fasik? Apa definisi daripada fasik? Jadi orang fasik itu adalah asalnya bisa saja dia orang Islam, bisa saja dia orang Islam, akan tetapi dia melakukan dosa-dosa besar. Dia melakukan dosa-dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu diistilahkan dengan orang yang fasik, dan orang yang fasik yang melakukan dosa-dosa besar, tapi dalam pandangan Islam, walaupun dia melakukan dosa besar itu, tidak dimasukkan dalam kategori orang yang keluar dari Islam. Tetap saja ada asal keimanan padanya, walaupun dia melakukan dosa besar. Berbeda satu sekte yang sangat berbahaya yang berafiliasi kepada Islam, ada satu sekte golongan yang namanya Khawarij. Ini berbahaya, ini Khawarij Pak. Karena Khawarij itu adalah begitu orang melakukan satu bentuk kesalahan, langsung dia kafirkan. Ini sangat berbahaya sekali Pak. Kadang-kadang hanya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah manhaj, dalam masalah apa, dengan mudahnya kita mengkafirkan orang lain. Itu adalah merupakan pijakan dasar sebuah golongan yang bernama Al-Khawarij, yang tentu saja sangat berbahaya ketika terjadi penyusupan ke dalam Islam pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Maka apa yang bisa
terjadi ketika kita tidak mengklarifikasi itu, bisa sampai pada tingkat mencelakakan orang lain. Ya, mungkin diantaranya adalah menyebabkan kerugian finansial, kerugian harta. Iya, artinya bentuk kerugian yang diperoleh orang itu gara-gara kita memviralkan sebuah berita. Ya, akhirnya ada orang yang dirugikan dengan berita itu. Ya, umpamanya, ya, yang biasa kita oh ini makanan ini mengandung babi, mengandung apa? Ya, kita sih memang ingin mendapatkan informasi, Pak. Ya, jangan-jangan memang ada unsur haramnya. Ya, tapi kalau itu hanya modal di-share sampai berkembang, ingat bahwa segala sesuatu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti bahwasanya ketika kita berbeda keyakinan dengan orang, boleh kita membalimi orang. Tidak boleh, Pak. Jadi Islam mengajarkan keadilan. Ya. Bukan karena kita berbeda keyakinan dengan orang, ya, sehingga boleh kita memfitnah orang. Boleh kita merekayasa supaya dia mendapatkan kecelakaan. Ya. Apatah lagi ketika mereka adalah orang yang baik-baik. Umpamanya di negeri kita ini. Di negeri kita ini, ya, masyarakatnya sangat majemuk sekali. Berlatar belakang keyakinan yang berbeda-beda. Islam mentolerir bahwa dalam persoalan itu tidak ada masalah. Islam mengajarkan kepada kita dalam masalah urusan keyakinan itu, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Maka selama mereka tidak memerangi kita, maka kita wajib untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbaik-baik kepada tetangganya. Dalam hadis itu, Nabi tidak mengatakan berbaik kepada tetangganya yang muslim saja, tapi mengatakan kepada tetangganya. Maka kalau dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak usah kita urus kalau urusan agama. Tapi dalam urusan muamalah, ya, kita pulang dari pasar, ya, mungkin ada sesuatu yang spesial kita beli, ya, pulang dari pasar ikan di Pautere, ya, bawa ikan banyak-banyak, ya. Maka tidak usah mengatakan apa agamanya itu apa, kasih saja. Bahkan dia yang lebih berhak karena dia tetangga kita, ya, tanpa pun tanyakan apa latar belakangnya. Itulah baiknya Islam, Pak. Akhlak Islam mengajarkan kepada kita, falyuhsin ila jari. Iya, bukan berarti ketika dia terkena bahaya, biarkan saja karena dia berbeda keyakinan dengan kita. Biarkan tuh media jatuh karena dia bukan orang Islam. Tidak begitu, Pak. Hanya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita, hari raya mereka, hari raya kita, masing-masing kita secara internal mengurus keyakinan kita, ya, masing-masing. Maka Islam ini mengajarkan akhlak, ya, dan mengajarkan satu kaidah yang mana kaidah ini ketika kita amalkan dalam keseharian kita itu bisa membuat kita rukun, ya. Sebenarnya agama kita ini siap untuk kita amalkan. Cuma kita kadang-kadang yang subjektif dalam memahami daripada agama kita, sehingga Islam ini tidak menjadi solusi dalam kehidupan kita. Akan tetapi kadang-kadang kita mengatasnamakan Islam, tapi kita merasa terancam dengan agama kita sendiri. Itu karena kita berangkat dari ketidaktahuan kita. Umpamanya yang pernah saya sampaikan, ya, di Masjid Ihda beberapa malam yang lalu, bahwa Islam itu datang mulai dari yang dasar-dasar, mengajarkan keadilan, mengajarkan amanah, ya, mengajarkan tauhid. Ya. Islam tidak langsung mengatakan, iya, pokoknya
kau langsung dipotong. Ya, dipotong tangan, dipotong leher. Wah, kalau itu yang kita mulai Pak, orang akan mengatakan apa ini Islam ini? Datang ya dengan seram. Ya. Dan ada satu kisah, ya, seorang dai, seorang ustadz yang pergi berdakwah di daerah benua Afrika. Diketemukanlah di daerah itu satu kampung itu masih non muslim. Maka sang dai ini datang ke tempat itu berdakwah. Ya. Akhirnya satu kampung itu alhamdulillah masuk Islam. Ada videonya itu. Ya, dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya secara berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Nah, kisahnya setelah mereka masuk Islam, ya, karena mereka non muslim, dai-nya mengatakan, nah, pasti ini semuanya ini belum dikhitan, belum disunat. Ya. Maka dai-nya ini setelah masuk Islam, dia bilang yang pertama yang harus kalian lakukan, kita berangkat ke rumah sakit. Ini ya laki-laki. Iya. Pokoknya semuanya bisa dibayangkan Pak. Mulai dari anak-anak sampai orang tuanya yang belum disunat, mau diarahkan pergi ke rumah sakit, mau disunat Pak. Nah, bayangannya ini orang yang mu'alaf ini, weh, mau disunat. Apa itu mau disunat? Bukan gitu yang mau dipotong. Dia kira, ya, itu yang mau dipotong. Jangan lalu modal itu Pak. Ya. Biar ada seluruhnya. Kalau itu sudah hilang, tidak ada sudah. Iya, kuburkan saja, tidak ada gunamu. Nah, akhirnya mereka katanya keberatan. Ini salah seorang dai yang pernah menceritakan. Mereka keberatan, kita tidak mau disunat itu. Kita tidak mau disunat. Masa kita mau baru-baru masuk Islam, kita mau langsung dipotong? Ada sebagian di antara mereka mengatakan, kalau kau tidak mau, ya, dia bilang, kalau saya tidak mau, ya, saya kembali kepada agama saya murtad kembali. Dia bilang, kena lagi hukum kau. Ada lagi dalam Islam itu, kalau orang murtad keluar dari Islam, dipotong ini. Jadi dia bilang, wih, seram sekali itu Islam. Mau masuk Islam dipotong, mau keluar Islam dipotong, serba dipotong. Jangan memperkenalkan Islam dengan cara yang seperti itu. Islam ini berangkat dari assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan. Nanti terakhir itu baru yang seram-seram itu, yang mencuri dipotong, yang membunuh dibunuh. Ya, jangan langsung mengajak kepada yang seram-seram itu Pak, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Demikian jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.